Ilmuwan modern baru memahami fungsi stabilisasi gunung beberapa dekade terakhir. Tapi tahukah kamu, konsep ini sudah tertulis dalam Al-Quran sejak lebih dari 14 abad yang lalu? Bayangkan dunia tanpa gunung. Tidak ada pegunungan tinggi yang menjulang, tidak ada benteng alam yang kokoh. Mungkin kita hanya akan melihat daratan datar yang hening. Namun, tahukah Anda bahwa di balik keindahan gunung, tersembunyi sebuah fungsi yang luar biasa yang telah disebutkan dalam kitab suci Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu? Dalam Quran Surah An-Naba, ayat 6-7, Allah berfirman, "Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak?" Kata autat adalah bentuk jamak dari wating, yang berarti pasak atau paku besar. Di zaman Arab kuno, pasak atau paku besar ini digunakan untuk menancapkan tenda-tenda di gurun, agar tetap kuat dan tidak terbang diterpa angin. Artinya, pasak ini harus menancap dalam ke tanah dan memiliki fungsi penahan dan penstabil. Makna metaforisnya, gunung tidak hanya berada di permukaan bumi, tapi memiliki struktur yang menancap dalam kebawaan, menahan kerak bumi agar tetap stabil, mirip seperti pasak pada tenda. Ilmu geologi modern mengungkap bahwa gunung memiliki struktur dalam yang sangat dalam yang tak terlihat oleh mata telanjang. Gunung terbentuk dari proses tektonik, yaitu pergeseran dan tabrakan lempeng bumi. Saat dua lempeng bertabrakan, satu bagian bisa terdorong ke bawah, satu bagian naik menjadi pegunungan. Bagian yang masuk ke bawah kerak bumi disebut akar gunung. Bisa sedalam lebih dari 30 km. Jadi, yang kita lihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan struktur gunung. Ini mirip seperti gunung es, yang tampak hanya sedikit, namun sebagian besar masanya tersembunyi di bawah. Gunung membantu menyerap tekanan dan gerakan dari dalam bumi. Dalam istilah ilmiah, ini disebut sebagai isostasi, yaitu keseimbangan antara kerak bumi dan mantel di bawahnya. Tanpa gunung, kerak bumi akan lebih mudah mengalami geseran dan deformasi ekstrem akibat tekanan dari dalam. Gunung bertindak seperti bantalan penyeimbang, mencegah kerak bumi menjadi terlalu labil. Dr. Frank Press, seorang geofisikawan terkemuka dan penulis buku Dirt, menjelaskan bahwa gunung memiliki struktur akar dalam dan berperan menstabilkan permukaan bumi. Ini sejalan dengan analogi pasak dalam Quran Surah An-Naba yang baru dipahami secara ilmiah berabad-abad kemudian. Mengapa Al-Quran menyebut gunung sebagai pasak? Karena ini adalah gambaran visual yang sangat tepat dan relevan, terutama untuk masyarakat awal Islam yang hidup di gurun dan akrab dengan tenda dan pasaknya. Namun, makna sebenarnya jauh lebih dalam. Allah menggunakan bahasa yang sederhana, namun secara ilmiah sangat akurat. Ini menjadi salah satu contoh ayat kaunian atau ayat alam dalam Al-Quran, yang isinya bisa ditafsirkan secara ilmiah seiring berkembangnya pengetahuan manusia. Saat kita melihat gunung dari permukaan, kita hanya melihat puncaknya saja. Padahal, berdasarkan ilmu geologi modern, gunung memiliki bagian tersembunyi di bawah tanah yang sangat besar dan dalam, seperti akar pohon raksasa.
Inilah yang disebut sebagai akar gunung atau mountain roots. Akar gunung bisa lebih dalam dari tingginya di permukaan. Misalnya, pegunungan Himalaya menjulang sekitar 8.000 meter, tapi akarnya bisa mencapai lebih dari 70 km ke bawah kerak bumi. Ini ditemukan melalui studi gravitasi bumi, gelombang seismik, dan pencitraan geofisika. Gunung tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk melalui proses tektonik, yaitu pergerakan lapisan besar kerak bumi yang disebut lempeng tektonik. Ada beberapa jenis interaksi antar lempeng, tapi yang paling relevan dalam pembentukan gunung adalah konvergen, atau tabrakan dua lempeng. Ketika dua lempeng bertabrakan, salah satu lempeng bisa terdorong ke bawah subduksi, atau keduanya bisa saling mendesak ke atas dan membentuk lipatan kerak bumi hingga menjadi gunung. Proses ini menciptakan gaya tekanan luar biasa yang mengangkat kerak bumi, sekaligus menyebabkan bagian bawah kerak tertarik ke dalam, menciptakan akar. Inilah bagian yang sangat menarik dan relevan dengan istilah pasak dalam Al-Quran. Gunung bukan hanya hasil dari proses geologi tetapi juga berfungsi sebagai penyeimbang kerak bumi. Gunung dan akarnya menekan balik gaya dari dalam bumi, seperti tekanan dari mantel yang terus bergerak dan mendorong kerak bumi ke atas. Tanpa adanya penahan ini, kerak bumi akan lebih mudah terdorong dan tidak stabil. Lempeng bumi tidak hanya bergerak naik turun, tapi juga bergeser secara horizontal. Gunung membantu memperlambat dan menghambat pergeseran ini karena massa dan akarnya memberikan gaya tahan. Ini membantu mengurangi frekuensi dan kekuatan deformasi kerak. Ada konsep dalam geologi bernama isostasi, yaitu prinsip keseimbangan antara kerak bumi dan material lunak di bawahnya. Mantel gunung dengan beratnya menciptakan titik tekanan yang membuat lapisan bumi menjadi seimbang seperti papan terapung di atas air. Frank Press adalah seorang ahli geofisika ternama asal Amerika Serikat. Ia pernah menjabat sebagai penasihat sains untuk Presiden Jimmy Carter dan menjadi Presiden National Academy of Sciences selama 12 tahun. Ia juga salah satu ilmuwan yang berperan penting dalam bidang seismologi dan struktur bumi bagian dalam. Karya terkenalnya adalah buku teks ilmiah berjudul Earth yang ditulis bersama Raymond Schaeffer. Buku ini menjadi referensi global dalam studi geologi dan geofisika, dan digunakan di berbagai universitas terkemuka. Dalam bukunya Earth edisi awal tahun 1970-an, Frank Press menyebut, gunung memiliki akar yang menancap jauh ke dalam kerak bumi. Akar ini menstabilkan kerak dan bertindak seperti pasak atau paku besar yang menahannya. Pernyataan ini sangat selaras dengan deskripsi gunung sebagai autan atau pasak dalam Quran Surah An-Naba ayat 6-7, meskipun disampaikan dari sudut pandang ilmiah murni. Penemuan ini didasarkan pada data seismik gelombang gempa yang menunjukkan kepadatan dan ketebalan kerak bumi di bawah gunung. Pengukuran gravitasi yang mengindikasikan adanya massa besar di bawah permukaan. Model isostasi, yaitu prinsip bahwa kerak bumi mengapung di atas mantel dengan keseimbangan mirip gunung es di air. Makin tinggi puncak, makin dalam akarnya. Gunung Himalaya, berdasarkan pengukuran geofisika, memiliki akar yang mencapai 70-100 km ke dalam, jauh lebih dalam dibanding bagian yang tampak di atas permukaan.
Dr. Frank Press dan ilmuwan lain menyimpulkan, gunung bukan hanya hasil dari gaya tektonik, tetapi juga menjadi bagian dari sistem penstabil kerak bumi. Tanpa struktur seperti gunung, tekanan dari dalam bumi bisa menyebabkan kerak menjadi terlalu labil, meningkatkan intensitas deformasi dan aktivitas tektonik. Gunung dengan akarnya menahan dan mendistribusikan tekanan, seperti pasak pada tenda yang menahan tiupan angin dan menjaga bentuk tenda tetap utuh. Apa yang ditemukan Frank Press dan ilmuwan geofisika lain mendukung akurasi metafora dalam Quran Surah An-Naba ayat 7 yang menyebut gunung sebagai pasak. Padahal ayat ini diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu. Jauh sebelum manusia memahami isi bumi, lempeng tektonik, atau isostasi. Ini menegaskan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk spiritual, tapi juga mengandung isyarat ilmiah yang mendalam. Saat ayat ini diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, manusia belum mengenal ilmu geologi, belum tahu tentang kerak bumi, apalagi pergerakan lempeng tektonik. Bahkan, bumi kala itu masih dipahami sebagai datar oleh sebagian besar peradaban. Namun Al-Quran sudah menggunakan kata kunci pasak yang secara metaforis dan ternyata juga secara ilmiah sangat tepat menggambarkan fungsi struktur dalam gunung sebagai penstabil kerak bumi. Pasak bumi bukan hanya simbol fisik dari kestabilan, tetapi juga simbol spiritual dari keteguhan dan keseimbangan hidup. Seperti gunung, manusia juga membutuhkan akar yang dalam iman, dalam ilmu, dalam nilai. Seperti gunung yang tak gentar diterpa angin, begitu pula orang beriman seharusnya teguh, kokoh, dan stabil di tengah guncangan dunia. Gunung sebagai pasak bumi bukan hanya sebuah keajaiban geologi, tapi juga bukti bahwa ilmu pengetahuan dan wahyu saling menguatkan. Jika kamu merasa video ini membuka wawasan dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, share ke orang-orang terdekatmu, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus menjelajahi keajaiban alam semesta melalui lensa sains dan ayat-ayat suci. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.